Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dirahmati Allah pula. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, di pagi ini kita baru saja melesaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun di luar sana masih hujan rintik, kita hanya bisa berdoa kepada Allah semoga hujan yang turun dari semalam sampai hari ini yang Allah turunkan adalah hujan rahmah. Hujan yang membawa berkah kepada kita semua, sehingga air itu yang masuk ke dalam bumi menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuhan yang bisa kita jadikan rezeki untuk kita nikmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, dan pasti kemarin Ustadz telah berbicara suatu hal yang mengingatkan kita betapa penting hal itu, yakni ta'zim kepada Ustadz atau ta'zim kepada guru kita. Dulu ketika saya pernah mungkin di salah satu tempat, kita pernah belajar namanya kitab Ta'limul Muta'lim. Di dalam kitab tersebut kita diajarkan bagaimana adab kita, sopan santun kita kepada guru kita. Bahwa kita ketahui guru ini adalah para ulama, dan ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mungkin dari hal ini berkembang menjadi satu ketakziman kepada guru kita. Betapapun siapapun yang bicara sesuatu yang manfaat, itu kita anggap guru kita. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang ucap. Walaupun dia masih muda ataupun sudah tua, kalau itu manfaat kita jadikan guru buat kita. Sebab perkataan yang manfaat itu membawa kita pada sebuah keselamatan. Dan kayaknya hal ini sudah mulai hilang di masyarakat kita. Betapa anak sekarang ketika belajar sama gurunya, dan kadang-kadang gurunya lebih takut sama muridnya, takut dikomplain dan lain sebagainya. Bisa jadi ini membuat lembek para generasi kita nggak begitu mumpuni dalam kualitas ilmunya. Tapi lihat didikan orang-orang dahulu yang ustadznya itu tegas, saya nggak bilang keras, tegas kepada mereka, dan lihat mereka jadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi wilayah sekitarnya. Kayaknya hal ini mulai hilang. Mudah-mudahan dengan wejangan Ustadz kemarin itu mampu membangkitkan kembali bahwa apapun yang diajarkan oleh guru, kita sebagai orang tua nggak lagi ikut campur tangan selama itu menjadi kebaikan. Logikanya apa? Iya, guru mau gebukin sampai mampus muridnya. Kan enggak. Semuanya itu diberikan atas dasar sebuah kasih sayang. Semoga apa yang diberikan oleh para guru kita, para ulama, semuanya dimanapun bermanfaat bagi kita semua. Dan kita menjadi murid sejati yang takzim pada mereka semua dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh mereka semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, nanti pemirsa juga bisa bergabung dengan kami di 0218779000 atau di 02187798.000. Dan Rabu ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di hari Selasa yang lalu, yakni panen sedekah season kedua. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Mari kita sama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Albar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya sedang tidak kegeeran merasa jadi guru ya. Sama sekali enggak. Ada yang anggap jadi guru alhamdulillah, ada yang enggak juga alhamdulillah. Karena para guru itu dituntut untuk tidak berharap pujian apapun. Ya, cuma memang kemarin itu kita sempat menyinggung tentang keberkahan. Jadi sambil kita belajar tentang panen sedekah, kita belajar juga tentang keberkahan. Ada yang begini modelnya. Masih ingat gak cerita saya tentang kalau mau lunas utang, misal kata 30 juta. Lalu saya suka ngomong begini nih. Ya udah, baca Yasin tuh 1000 kali gitu kan. Itu ada orang-orang yang gak pakai tanya macam-macam. Orangnya langsung begini. Taib Ustadz minta doanya. Makasih atas ijazah antum. Terima kasih atas ijazah antum. Assalamualaikum. Saya sebenarnya pengen jelasin karena itu sesuatu yang berat buat dia. Tapi nggak ngerti bagaimana karena keikhlasan dia nerima suruhan, nerima ilmu begitu.
dicium tangan. Di perjalanan waktu, itu belum nyampe rumah, atau masih di tempat saya, atau di tempat guru mana sajalah, itu suka udah dapat berkahnya gitu. Belum lagi ngerjain, udah dapat barokahnya. Kenapa? Karena sami'na wa ta'na sama gurunya, subhanallah. Padahal kalau kita teliti-teliti ya 1000 Yasin kan berat banget. Ada banyak kiai yang jadi kiai itu karena saking lempengnya sama guru. Ada yang dibilang begini, jalan ke barat gitu. Cuman begitu doang kalimatnya. Nih zaman dulu nih ceritanya. Dia jalan aja ke barat ngikrik, luk. Ternyata di barat itu terjadi banyak hal. Padahal mungkin kalam tuh guru nggak ada maksud apa-apa. Barangkali emang ada yang iseng doang gurunya, emang ada. Bisa juga cuma iseng. Lah waktu saya waktu masih jadi siswa nih ceritanya. Saya tahu, ini meja. Ini kalau ada Ustadz Samsudin yang ngelihat waktu sanawiyah saya dulu, nih kalau Ustadz Samsudin ngelihat nih sekarang di TV, dia ingat nih, beliau mesti ingat, itu meja tempat dia, itu ada coklat yang udah nempel sama kayu. Kan zaman dulu mah mejanya bukan meja aluminium ya, bukan meja dari toko. Lah meja kayu punya guru nih, ada yang iseng nih anak. Barangkali naruh coklat bagaimana, nempel sama meja. Saya dipanggil sama dia, "Sob sini. Ini meja rasanya manis." Lah saya tahu itu meja ada coklatnya. Tapi apakah saya bilang, "Enggak guru, itu ada coklatnya"? Enggak. Hati kecil, ayo Allah, itu saya masih SMP itu, masih sanawiyah. Lah sanawiyahnya saya beda sama sanawiyahnya ibu bapak. Saya sekolah umur 3 tahun. 3 tahun tambah SD 6 tahun berapa itu? 9 tahun. 9 tahun kalau sanawiyah 3 tahun berarti lulus umur berapa itu? 12. Jadi kira-kira antara umur 10-11 nih. Masa itu saja karena saya sudah ditanamkan sama nenek, sama ibu. Apa kata guru, ikut. Kita mah ya, kalau dulu waktu kecil nih, mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji. Ya, perintah-perintahnya itu bukan perintah supaya pinter. Perintah supaya nurut sama guru. Kalau sekarang, orang tua sekarang pada ngancem. Jijentil sedikit, laporin polisi. Panggil koran. Di pesantren saya mah gak laku tuh. Di Ketapang tuh saya bilang, Ustadz, kalau emang mau gebukin guru, gebukin murid, gebukin tuh istilah pondok ya, bukan gebukin kayak maling, bukan. Kalau emang mau mukul, pukul aja, saya tanggung jawab. Yang Ustadz Albar bilang, masa iya digebukin sampai mati, mati-mati dipukul, kenapa kan begitu? Subhanallah, itu saya punya guru bilang begitu. Ini meja manis. Terus nggak pakai nunggu Mbak Bibu jawaban saya, dicolek sama dia nih, pakai ujung pulpen. Kalau nggak percaya, cobain nih. Iya saya cobain. Subhanallah, emang manis. Lah emang coklat. Terus dia ketawa. Ya saya ketawa lagi. Supaya apa? Supaya dia senang aja. Supaya senang udah berhasil ngerjain saya begitu. Nih demi ya, ini pagi-pagi nih demi nih. Kan orang sering bilang ya, kalau kata guru makan tai kambing. Saya mah ngelakonin tuh. Beneran Pak, mungkin karena itulah kali ada barokahnya sekarang nih. Nggak percaya. Kalau kata kita dibohongin, dia juga kaget. Ada nih guru saya kaget. Maksud, nggak bener yuk. Ya katanya sudah makan ini, saya makan aja katanya. Dia bilang, makan nih biji paya. Lah saya tahu itu bukan biji paya. Subhanallah, udah pokoknya mah udah top udah. Sambil nama, waktu nama guru mah udah bener aja dah. Nanti ada yang ngomong begini, jangan begitu dong, kita mesti mikir. Udah, gara-gara itu tuh banyak orang gak hormat sama guru. Ya, gara-gara begitu kita kagak hormat sama guru. Pasang dulu samina watonanya. Bahwa kita nanti mesti mikir, iya. Tapi nomor 1, keikhlasan dulu.
husnuzon dulu, ya. Kemudian gede rasa dulu mau guru, insya Allah itu yang akan bikin kita jadi selamat. Ya, pagi ini kita doain dulu lah para guru, para ustadz, para ulama, para kiai yang udah bikin kita melek, tapi kita belum memberi apa-apa buat mereka semua. Kita hadiahkan Fatihah ini khusus buat para guru-guru yang jauh jalan kakinya, jauh naik sepedanya, jauh berkendaraannya, jauh rizkinya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya semua. Ala hadzin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Insyaallah kita akan bahas tentang gagal panen atau yang kaitannya dengan sedekah ya, nanti setelah yang berikut ini. Silahkan. Saya perlu mengingatkan juga ke pemirsa ya, ntar para guru suruh makan tai kambing lagi. Ya itu mah saya, ya mau niru boleh, nggak niru terserah gitu ya. Pokoknya kalau saya mah siapa aja yang ngajarin saya itu dia guru. Mau dia gurunya gara-gara dia memang pengen kerja atau apa, pokoknya tetap guru aja. Ya kan saya bilang tadi, guru saya juga akhirnya sawan. Tadi itu saya bilang guru saya itu ketika saya bener-bener makan tutai kambing, langsung kan kita ini biji payak nih gitu. Kita embat aja gitu. Nah, dia juga sawan. Enggak bener nih. Tapi kita mah samina wa ta'na judulnya. Itu udah keburu kemakan gimana? Tahu nggak rasanya gimana tuh? Coba jajal dulu. Nurut. Ya nggak gitulah pokoknya mas saya prihatin. Nih ya emang ini udah basi nih cerita. Basi banget. Tapi bolehlah saya mengajarkan kepada pemirsa. Betapa dulu kita menjadi bangsa yang mal'un. Bangsa yang dilaknat sama Allah. Apa pasal coba? Ada ulama 20 tahun ninggalin bininya, ninggalin anaknya. Pagi, siang, sore, malam. Dia berjuang buat kita nih. Umatnya. Ya. Pergi sebelum subuh. Ya. Pulang menjelang subuh. Ya. Seminggu, sebulan, berbulan-bulan kadang-kadang gak ketemu anak bininya. Tiba-tiba gara-gara satu kelakuan sunnah yang dia laksanakan, apa yang terjadi? Bisa-bisanya nih mulut menghujat beliau. Bisa-bisanya hati kemudian mendengki beliau. Hilang aja tuh. Orang pada masuk Islam lewat beliau. Yusuf Mansur bisa begini lewat beliau. Salah satu wasilahnya. Habis aja tuh. Lupa aja kita sama yang apa sudah pernah beliau lakukan. Teringatlah kemudian saya akan pepatah orang tua zaman dulu. Ya. Yang apa sih? Istilahnya begini loh. Kalau anak mah bikin salah, orang tua suka banyak maafnya. Ya. Suka banyak redonya, banyak ampunnya. Giliran yang bikin salah orang tua, anak kita itu bisa bikin kita jadi selesai punya orang tua. Guru sama anak, ampun subhanallah, ngereresnya, makan hatinya, tuh semua diterimain sama dia. Perlakuan gak enaknya, semua diterimain. Giliran murid ngelihat guru salah, sekali aja nih, udah kayaknya gak ada ampun. Itu tuh, sekarang tuh kayak gitu tuh. Dan itu kita. Mungkin ya, saat ini kita punya bangsa udah sakit kali ya. Jadi bukan cuman ke guru, kemana aja demannya menghujat, ya, memvonis. Bisa jadi loh, bala diturunin sama Allah di Indonesia ini. Karena sekarang kita satu sama lain udah saling buka aib, udah saling menghujat, udah saling nggak ada maafnya. Harusnya kita kan yang kita gedein maaf. Yang sekarang yang kita gedein apa? Amarah, dendam, nafsu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari sifat-sifat yang seperti itu. Ya, jadi pemirsa yang barangkali bingung tentang kalimat-kalimat saya di awal tadi antara guru dan murid, ya saya juga bingung. Ya selamat bingung lah. Ya bingung juga gimana. Guru-guru sekarang dikategorikan lain. Ada guru komersil katanya. Ada guru
ikhlas. Kalau saya mah enggak gitu. Mau dia komersil kek, mau dia enggak kek. Seperti yang Ustadz Albar bilang, yang namanya orang udah ngasih ilmu, walau dia alif tuh guru. Ya, akhirnya timbulnya apa? Timbulnya etika. Saya tidak tahu apakah sekarang masih ada pelajaran akidah akhlak. Saya nggak paham. Tapi dulu saya dapat tuh pelajaran akidah akhlak. Ya. Sekarang, anak-anak sekarang belajarnya kayak Rodi. Tahu nggak Rodi? Belajar tuh kayak di pepes keyang. Karena nafsu para orang tuanya, nafsu para gurunya, nafsu para sekolahnya pengen jadi sekolah yang bagus. Akhirnya anak-anak nggak sempat main layangan, Ji. Kalau waktu kita sekolah dulu mah, sekolah tuh sorga banget itu. Ya nggak? Ingat gak kita? Kalau lagi bel istirahat nih, kita kayak seneng banget. Hah? Betul nggak? Kita main yoyo, main galasin, main apa tuh? Yang apa ya, petok lele? Iya. Gitu. Ini orang dulu nih. Kayaknya seneng gitu, main benteng ya, main petak umpet. Sekarang anak-anak stres. Saya suka bilang gini ya, anak-anak sekarang ya, saya ngeliat anak saya aja misalnya. Kan saya punya sekolah nih ya. Satu waktu saya ngeliat anak saya, itu bawaan bukunya banyak banget. Langsung saya datangin sekolah saya tuh. Ya ini masih cerita sekolah sendiri. Saya bilang, jangan begitu. Sekolah itu harus bikin anak-anaknya jadi merasa di surga. Ini mah enggak. Anak-anak menderita. Menderita gitu. Puncak segala penderitaannya apa coba? Ujian. Zaman dulu kita kalau mau ujian seneng, Ji. Ya enggak? Kita mau naik peringkat, mau kayak mau ikut turnamen gitu. Sekolah tuh kalau ujian tuh kayak mau ikut turnamen, bener enggak? Happy gitu loh. Anak-anak sekarang mah ampun lah. Ya itu dia, mungkin udah nggak ada ruhnya lagi kali. Kali beda ya sama zaman dulu. Ya kali orang sekarang mah targetnya kan pinter. Kalau orang zaman dulu mah targetnya apa? Ibadah, Ji. Target, saya mah inget sih. Ibu saya aja ngomongnya begitu. Sambil makin baju saya nih, apa dia kata? Nggak penting, kamu pinter nggak penting. Yang penting nilai kamu 9 ya. 8. Baik dah, yuk kita buka dulu surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat ke-99. Udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, aku mau pergi ya menuju Tuhanku supaya dia memberikanku petunjuk. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau saudara pernah mendengar riyadhah 40 hari yang menjadi khasnya Darul Quran. Salah satu dasar ayatnya itu ini. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Jadi selama 40 hari kita memenjarakan diri kita. Ya, memenjarakan diri kita untuk sholat tepat waktu. Jangan sampai meleset qobliyah ba'diyahnya. Sholat duha, sholat malam, kemudian baca Yasin, Waqiah, Tabarok, dan berbagai macam riyadhah. Sementara kita tetap hidup di alam nyata. Maksudnya tetap kerja, tetap dagang, tetap usaha. Nah, gerbang 40 hari ini dimasukin sama siapa saja yang punya masalah. Begitu saya bilang. Ini untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita lagi benar-benar pengen menuju Allah nih. Kita katakan kepada diri kita, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ya Allah, aku pengen betul menuju Engkau ya Allah. Sayahdin, supaya Allah menunjukkan jalan kepada kita. Jalan apa? Ya ibu jalan apaan? Para mufasir diantaranya menjelaskan sayahdin di sini selain untuk kepentingan
dakwah, kepentingan agamanya Allah. Nabi Ibrahim pun lagi minta petunjuk supaya dia bisa punya anak. Salah satu petunjuknya, pemirsa yang barangkali lebih tahu tentang kajian tafsir, mohon dikoreksi saya. Di dalam perjalanan itulah dari Palestina ke Mekah, istri keduanya Nabi Allah Ibrahim hamil. Istri keduanya siapa? Sarah apa Hajar? Ayo. Istri pertama Siti Sarah apa Siti Hajar? Tuh. Istri keduanya? Tuh, yang benar. Ibunya Ismail siapa? Ya Hajar. Di Mekah ada Hijir. Ada kamar. Disebutnya Hijir apa tuh? Hijir Ismail. Udah pernah lihat belum? Kok tahu? Baca. Mudah-mudahan ya bisa ngelihat Hijir Ismail ya, bisa ke sono. Hijir Ismail nih dulu Mekah itu Ka'bah itu bukan persegi 4. Ka'bah tuh agak panjangan dikit. Karena Hijir Ismail masuk di dalam Ka'bah. Kenapa mati-mati disebut Hijir Ismail? Kamarnya Ismail. Disitulah ibunda dari Ismail, Siti Hajar, menyusui Ismail alaihissalatu wassalam. Pembahasan tentang ini ayat yang nanti nyerempet kepada kurban, ingin nanti merefleksikan satu kenyataan bahwa benar-benar baru niat melakukan saja. Yang penting ada langkah yang dilihat sama Allah, maka Allah udah akan mengganti. Kita sama-sama nyampe nanti ke pembahasan begini. Nabi Ibrahim kan akhirnya nggak jadi kan menyembelih Ismail kan. Apakah Allah menunggu Ibrahim alaihissalatu wassalam menyembelih kejadian tuh Ismail? Enggak kan. Allah nggak sampai nunggu itu terjadi. Nanti korelasinya kepada panen sedekah. Allah mah ya ngelihat kita nih. Insya Allah deh. Besok saya mau jual nih gelang. Saya mau jual nih emas. Mau saya bantu tuh anak yang lagi kesakitan. Lalu kita pindahin nih kelingking nih. Kelingking apa namanya? Jari manis. Kita pindahin. Emasnya kita pindahin. Itu namanya gerakan tuh. Nih begitu kita copot, kita pisahin. Besok bakalan mau kita eksekusi. Sebelum tereksekusi, itu sedekah kita udah panen. Insya Allah. Wa qala inni Zahibun ila Rabbi sayahdin Rabbi habli minas salihin. Pemirsa yang belum pada punya anak atau ngelihat kanan kiri belum pada punya anak, atau adiknya atau kakaknya atau ponakannya atau anaknya belum punya anak alias dia belum punya cucu, suruh baca nih surah As-Saffat ayat ke-100. Surah As-Saffat ayat ke-100. Insya Allah dia bakalan bisa punya anak. Kalau ada yang nanya sama saya, Ustadz bagaimana cara bacanya? Kalau saya mau bilang, baca aja langsung tuh surah As-Saffat satu surah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih barokah dalam bentuk anak keturunan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang panen sedekah ini setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita coba apalin dulu nih ayat ke-100 ya. Ini kan enteng punya nih dikit, tapi belum tentu kita hafal. Rabbi habli Rabbi habli. Lagi coba. Lagi. Minas salihin. Minas salihin. Rabbi habli. Minas salihin. Coba baca. Rabbi habli minas salihin. Surahnya surah apa? Ayatnya ayat keberapa? Nah, cobalah jadi Yusuf Mansur di rumah masing-masing. Jadilah Yusuf Mansur di pekerjaan masing-masing. Jadilah Yusuf Mansur di pondok masing-masing. Jadi apa maksudnya?
panjangin nih dakwahnya TPI. Panjangin nih dakwahnya nikmatnya sedekah. Kasih pahala Haji Panji, Kang Omar, Kang Wisnu dan seluruh kawan-kawan kru supaya pahalanya berlipat ganda. Ya, cari orang-orang yang belum pada punya anak. Kasih tahu dia, mau punya anak kagak? Kalau mau punya anak, ambil Quran gitu. Wah, gitu. Setelah diambil Quran, kita bilang sama dia, tolong buka surah As-Saffat. Tahu nggak lo surah keberapa tuh? Ya, gitu. Lah modal kita kan tahu sedikit, nyampein. Jangan nunggu banyak. Kalau nunggu banyak, lupa. Ustadz Albar itu hasil. Kenapa? Karena dulu TPI bikin tuh. Dai TPI. Ya. Dulu apa slogannya? Sampaikanlah walau satu. Ya tuh saya masih ingat tuh. Jadi juri zaman dulu. Albar tuh zaman dulu Maya. Anak-anak Dai TPI cium tangan blok balik sama aneh tuh. Zaman dulu nih anak-anak Dai TPI denger nih. Dai TPI nih. Situ pada berubah. Itu jangan begitu tuh. Zaman dulu cium tangan. Ngapa? Karena saya jadi juri. Ustadz Jepri jadi juri. Ya, sekarang merasa sepantar. Begitu merasa sepantar, kagak cium tangan lagi. Bukan persoalan saya mau dicium tanganin, bukan soal itu. Tapi ini soal apa? Soal ikroman sama guru yang berubah. Wallah saya bilang nih, di pagi hari saya bilang. Sama guru yang dulu di awal Ustadz Juju namanya ya. Ustadz Juju itu masih kelas 1 dulu saya ngajar. Saya diajar tuh. Pokoknya mas saya nih ya, ketemu guru mana aja, saya cium tangan nomor 1. Enggak ada berubahnya tuh, enggak. Sekarang saya Yusuf Mansur Ustadz, maaf ya. Enggak gitu. Itu salah satu contoh ya. Ya ini jadi ngomongin dari TPI, tapi nggak apa-apa, dia kan adik-adik saya. Kudu emang dikasih tahu. Tapi kan ngasih tahu lewat TV. Ya lewat mana lagi, gue nggak pernah ketemu lagi sama dia. Ya, siapa tahu dengan cara begini ada yang nyampein. Bener Ustadz, berubah Ustadz. Berubah itu kagak bagus. Berubah itu kagak baik. Satu saat saya hadir di satu acara, ada Yusuf Kala di situ. Ada Yusuf Kala. Di barisan kedua ada saya punya guru di YIN. Nih ya, nih banyak mahasiswa merasa dosen tuh bukan guru. Saya emang nggak begitu. Bisa jadi dosen itu lebih muda dari kita. Asisten dosen tuh lebih muda loh dari mahasiswa. Banyak yang begitu atau sepantar. Nah ceritanya nih ya, begitu masuk datang Yusuf Kala di barisan pertama. Yusuf Kala masih jadi wakil presiden saat itu ya. Terus yang kedua, di barisan kedua ada saya punya guru nih di YIN. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya memberi pelajaran kepada saya untuk lebih menghormati guru ketimbang menghormati seorang wakil presiden. Dikata saya mau cium tangan atau mau salaman Yusuf Kala, ntar dulu. Ya, ini kebetulan masih saudara. Yusuf Kala sama Yusuf Mansur sih saudara. Mama Yusuf ya. Saya lewatin tuh. Saya lewatin barisan itu, subhanallah. Dan saya yang begitu tuh demen. Demen bukannya saya malah merasa gimana gitu, demen aja. Saya cium tangan sama dia. Itu 5.000 orang saat itu yang hadir melihat dialog saya. Bagaimana Ustadz kabarnya? Ustadz dulu yang saya tanya, dia emang nomor 17. Gimana Ustadz kabarnya? Ya Allah itu Ustadz merasa diwongke gitu loh. Subhanallah. Saya ngelihat matanya yang berkaca-kaca ketika saya tanya. Gimana Ustadz kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ustadz Yusuf, masya Allah, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Ya Ustadz saya minta doanya ya biar hari ini ceramahnya bermanfaat. Ya. Ana doain. Habis itu baru saya salaman sama Yusuf Kala. Nah karena Yusuf Kala nggak pernah ngajarin saya. Alip-alipan. Ya saya salaman biasa aja sama dia. Sehat Pak? Cakep. Tapi kalau Yusuf Kala pernah ngajarin dia punya murid tuh wajib cium tangan dia bukan karena dia wakil presiden, tapi karena barangkali dia pernah ngajarin sesuatu. Lah saya sama kakaknya dia, kakak apa ponakan apa ya, paman apa ya, siapa ya namanya gitu. Saya kalau ketemu tuh cium tangan. Saya pernah diajar sama kerabatnya Yusuf Kala, satu kalimat kecil itu yang kemudian menjadi bahan pelajaran sholat tepat waktu.
Duh, namanya saya lupa ya. Tapi kalau ketemu saya ingat. Dan saya selalu cium tangan sama dia. Saya cium tangan sama dia bukan karena dia konglomerat. Bukan karena dia orang kaya. Tapi karena dia pernah ngajarin saya di pesawat. Satu kalimat kecil, tapi saya anggap itu berarti banget. Saya cium tangan. Apakah sama orang kaya doang? Enggak. Sama siapa aja yang saya bilang. Sama tukang kayu kemarin saya bilang kan. Tukang kayu, tukang becak yang ngajarin kita. Langsung kita jadiin dia guru. Nih lagi goes becak nih. Saya pulang ngaji nih. Terus si tukang becak ngomong begini. Pulang ngaji ya dek? Iya bang, pulang ngaji. Kalau habis pulang ngaji, jangan langsung tidur. Nih waktu itu saya pulang malam. Ambil wudhu dulu, sholat 2 rakaat. Minta buahnya sama Allah. Ngaji itu ada buahnya. Habis ngaji petik buahnya lewat sholat sunnah hajat. Habis dari situ saya sama tuh tukang becak cium tangan terus. Itu dia guru saya. Masya Allah kan? Baik, kita terusin lagi. Ya, aduh, saya minta maaf kepada ustadz-ustadz dari TPI ya. Minta maaf, barangkali saya tadi salah. Subhanallah. Mudah-mudahan lewat layar kaca ya. Yang begini nih, kalau secara langsung mau begini. Mulut kan agak bisa direm. Ya, ya udah kita bisa minta ampun, minta maaf ya Ustadz Panji ya. Tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada dai-dai TPI. Insya Allah dai-dai TPI masih cakep semua. Tadi saya cuma mau nyontoin hasilnya dai TPI itu adalah dari 1 hari 1 ayatnya TPI. Walau 1 ayat tuh sampaikan, itulah hasilnya anak-anak dai TPI yang sekarang menjadi ustadz. Bukan jadi anak-anak lagi tuh. Jadi ustadz. Nah, insya Allah bapak dan ibu pun akan bisa seperti itu. Kasih tahu orang, pengen punya anak gak? Pengen. Kalau pengen ambil Quran gitu deh. Ambil Quran. Begitu ambil Quran kita kasih tahu. Coba buka tuh surah As-Saffat. Tahu nggak lu surah As-Saffat surah keberapa? Surah ke-37. Itu setelah Yasin 1 surah. Nah begitu dia buka ayat berapa nih? Buka ayat 100. Itu buka ayat 100. Bisa bacanya nggak lu? Gitu. Kita juga nggak bisa baca sebenarnya. Tapi kita udah hafal nih. Rabbi habli minas sholihin. Bapak ibu percaya deh. Ini ayat kalau dikasih sama orang yang belum punya keturunan ya. Ini ayat lebih gede daripada gunung nih. Ini ayat dikasih kepada yang pada belum punya anak keturunan. Subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan begitu dia punya anak. Pahalanya ngalir ke ibu semua tuh. Ke bapak semua insya Allah. Kita terusin lagi. Ini mengingat waktu. Saya bacain dulu ya. Nggak usah diikutin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim. Dikisahkan kemudian Nabi Allah Ibrahim dikabarkan punya anak. Perjalanan dari Palestina menuju ke Mekah itulah Siti Hajar kemudian hamil. Mohon sekali lagi saya dikoreksi kalau saya salah. Sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, Ismail udah keluar tuh. Ya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami mengabarkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau segera akan memiliki anak yang halim. Halim tuh sabar. Emang udah cetakannya begitu nih Ismail. Ya. Kalau Ishak itu disebutnya solihin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika kemudian Ismail ini udah bisa diajak lari. Udah bisa diajak bercanda. Kira-kira umur berapa tuh? Ya, kira umur segitu dah ya, takut salah saya. Ya bunayya,
Kemudian Ibrahim memanggil nih. Kalau ngelihat dialognya, bangsa-bangsa umur 5, 7, atau 10 tahun. Nanti yang mengerti tentang tafsir tolong kasih tahu saya. Kalau ngelihat dialognya, kan kalau umur 2 tahun belum bisa diajak ngomong, Ji. Ya. Ini kan Ibrahim ngajak ngomong Ismail nih. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Tolong, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Saat itulah seorang Ismail yang masih bocah menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan. Nanti dialog ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara kehidupan di alam nyata adalah barangkali dialog antara orang tua dengan anaknya ketika orang tua bilang, nak, mau nggak nolongin emak? Nolongin apa emak? Emak pengen mati bawa tanah emak. Ya elah emak, kuburan yang nggak muat. Emak pengen mati bawa rumah emak. Emak yang bener aja. Masa emak mati pengen bawa rumah? Iya, emak pengen deh ngewakapin rumah ini. Nah barangkali anak-anaknya tuh kita kalau jawab begini, mak, jangan emak pengen minta rumahnya emak. Emak minta rumah kami saja. Supaya kami sedekahin atas nama emak. Kami redo mak. Wih, itu Ismail tuh. Paham tuh? Ya? Paham gak tuh? Ini kalau dibawa ke kondisi kontekstual sekarang, kira-kira tuh dialog kayak begitu. Atau seorang suami bilang, Dek, kita kan belum punya anak ya. Boleh nggak mobil satu-satu yang kita punya nih, Mas sedekahin. Kali aja dengan tuh mobil kita sedekahin, kita bisa dapat punya anak. Lalu istri bilang, if'al. If'al ya zauji. Lakukan wahai suamiku. Itu Ismail jawabannya. Kalau nggak pakai mikir, lu Ismail. Kalau sampai begini, ntar dulu mak, kan anak bukan cuma saya doang mak. Anak ada yang lain mak. Ya, padahal dia yang nggak setuju tuh. Maksudnya dia mau ngomong yang lain, ntar emak lu ngomong begini. Jangan. Gitu. Kalau bisa jadi anak yang begini, siap mak. Emak udah ngomong sama siapa aja? Belum sih, emak baru ngomong sama lu doangan nih. Ya udah, kalau gitu emak diem-diem aja. Urusan saya yang ngomong sama anak-anak yang lain. Kalau sampai nanti anak-anak yang lain kagak pada mau, kita suruh hitung dia. Haknya berapa? Saya yang bayarin mak. Insya Allah, mak doakan saya. Cakep. Cakep deh. Nanti kita akan ketemu nih kalimat ya dari Allah Azza wa Jalla yang akhirnya wa fadainahu bidzibhin azim. Allah kemudian ganti Ismail itu alaihi salatu wassalam dengan kambing gibas. Tapi kapan? Setelah yang satu ini. Silahkan. Ya. Kemudian Nabiullah Ismail kan ditanya tuh tadi ya. Bagaimana nih wahai anakku? Lalu Ismail jawab. Wahai abah, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang memang Allah perintahin. Sambil minta doa. Satajiduni insyaallahu minas sholihin. Sabirin, salah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan engkau wahai ayahku melihat aku dalam keadaan golongan orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kemudian ni pisau, ni golok udah ada di leher kira-kira begitu nih, pelipis lah. Pokoknya udah diasah begitu. Udah tinggal satu godotan aja nih. Saat itulah kemudian Nabi Allah Ibrahim dipanggil sama Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim. Qad
qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Benarlah engkau telah membenarkan mimpimu dan sesungguhnya kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya itu adalah satu ujian yang teramat berat. Jangan nih Ibrahim ya, anak. Ini kita nih, ibu ngerasa, ibu lah yang ngumpulin tiap bulan recehan suami nih. Dan bukan tahunan, tapi belasan tahun, puluhan tahun, sampai dia jadi satu duit haji. Betul nggak? Gitu kan? Kumpulin dari tahun 85 asal suami punya gaji celengin. Sampai kemudian tahun 95, 10 tahun tuh berselang. Udah tinggal berangkat, kita mendapati ibu kita menangis sejadi-jadinya. Begitu menangis, kita tanya sama ibu kita. Kenapa mak nangis mak? Mak sedih. Mak ingat, misalkan siapa, adiknya kita lah. Mak ingat diet. Emak pengen, emak meninggal, semua anak udah rapi. Kita nanya rapi apa ya mak? Ya rapi mak, udah bisa ngawinin. Lah semalam dia ngomong, katanya udah tinggal ngelamar doang. Tapi adik lu tuh gak bisa ngomong lagi. Ketika emak tanya, kenapa emang gak bisa dilanjutin lagi? Habisannya mak, si perempuannya minta begini, minta begitu. Minta begini, minta begitu boleh gak perempuan? Kepada laki. Lah wajib. Lah minta sih. Lah ya iya. Dan apa yang diminta sama perempuan itu sesuatu yang gak bakal bisa juga disamain dengan apa yang sudah dikeluarkan sama si ibu dari si perempuan. Paham tuh? Kalau saya mah ya bilang, kalau mau punya mantu, minta yang gede aja sekalian emang. Tapi bilang sama tuh mantu, kalau nggak sanggup, ikut sholat malam sama bapak. Gitu. Nanti bapak doain supaya kamu sanggup. Jadi jangan cuma minta itu hak perempuan ya. Jangan sampai nggak minta malah kalau saya mah terserah banget. Jangan terserah, sebut. Sebut berapa itu supaya calon laki ini perhatian dari awal. Ya. Nah, ketika kemudian si ibu minta kita mendanai pernikahan adik kita. Padahal itu duit adalah duit buat haji. Terjadilah balaul mubin. Itu salah satu contohnya. Kan saya berusaha nyari contoh nih ya. Contoh kisah Ibrahim ini contoh di keseharian apa. Ibu gajian. Mentingin orang lain. Itu pertentangan batinnya berat banget tuh. Kadang-kadang kita deg-degan tuh. Duk. Kasih jangan. Kalau kasih kita sebulan kerja. Enggak kasih kayaknya dia butuh bantuan. Ini juga disebutnya inna hadzalahuwal balaul mubin. Sering juga terjadi begini. Akhirnya kita datang ke teman kita. Assalamualaikum. Salam. Gimana mas? Jadi minjemnya? Enggak deh. Kemarin udah ada yang nalangin. Dah. Kita udah mau ngasih nih. Tapi nggak jadi karena dia udah dapat bantuan segala macam. Barangkali itu seperti itu. Nah kita lihat terusannya ya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kemudian kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Shadaqallahul azim. Jadi belum terjadi tuh Nabi Ismail dipotong, belum. Udah berbuah. Berbuahnya apa? Nabi Ibrahim dapat julukan orang-orang yang taat sama Allah. Ismail dapat golongan orang-orang yang sabar. Dan kejadian itu bakal menjadi peristiwa besar di dalam kita beragama. Peristiwa apa namanya? Idul Kurban. Saya doakan benar pemirsa yang belum pergi haji.
Saya doain bener, ya Allah. Ini mulut emang suka salah. Tapi kalau doa mah tajam. Saya mulut nih suka salah. Kayak tadi saya salah banget nyebut-nyebut dai TPI. Enggak semua dai TPI kayak begitu. Paling atau dua. Itu kan namanya saya salah. Ya, tapi saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti yang itunya saya telepon. Habis ini saya telepon. Maaf ya, tadi gue udah ngomongin walaupun gak nyebut nama. Ya, saya juga gak demen kok kalau diomongin. Apalagi dia kan gitu. Saya minta maaf. Tapi saya bilang, ini mulut tetap tajam kalau buat doa mah. Alhamdulillah. Saya doain yang belum pada pergi haji, pergi haji. Supaya apa? Supaya ngelihat tugu. Jadi kalau ngelentar jamarat, pergi. Mau ngelontar jumrah doh. Nanti akan melewati satu tugu. Itu banyak juga tuh yang salah disangka ngelontarnya di situ. Padahal belum nyampe. Itu mah tugu dibikin sama pemerintah Saudi. Supaya menjadi tanda disitulah tempat disembelihnya Ismail alaihissalatu wassalam. Kalau sempat foto di situ foto. Kalau sekarang kan foto gampang pakai kamera ya kan. Kalau zaman dulu penjaga Masjidil Haram sama Masjid Nabawi galak-galak Ji. Karena kameranya gede-gede. Kalau sekarang mah kewalahan dia. Kenapa kameranya kecil-kecil? Jadi satu sama handphone. Nah, alhamdulillah tuh dengan teknologi kayak begitu kita bisa moto depan Ka'bah. Saya punya teman. Saya tahu dia belum pernah pergi ke Mekah. Sama sekali. Tapi di rumahnya ada foto depan Ka'bah. Saya nanya sama dia. Lu kapan begini? Enggak katanya. Ini foto orang saya ganti fotonya. Jadi belakangnya Ka'bah. Depannya foto temennya. Sama dia mukanya diganti. Sama muka dia. Apa dia bilang? Supaya saya jadi semangat. Supaya bisa pergi terus ke Mekah. Subhanallah. Tahu nggak ya orang-orang tua zaman dulu kenapa tuh sejadah? Ya, ini mah dari ibu saya nih, dari bibi saya, dari nenek saya ya. Emang saya ngajinya sama mereka Pak bertiga tuh, berempat sama saya punya paman Haji Sanusi Hasan. Jadi saya ngaji nggak sama orang lain, sama kita punya orang tua sendiri. Nah ini pelajaran betul buat bapak dan ibu juga. Kalau bisa selain anak-anak ngaji sama orang lain, ngaji sama kita. Jadi yang bebekas tuh kita terus. Saya ya, yang bebekas tuh nenek saya. Paman-paman saya. Ibu saya. Ayah saya. Kakak saya. Itu yang bebekas. Karena emang mereka lah guru-guru saya. Rugi kan. Kalau yang diingat bukan bapak. Karena bapak gak pernah ngajarin dia. Jangan ngajarin, nanya juga enggak. Udah sampai mana ikroknya? Gak pernah. Amit jebong baik tuh jadi orang tua gitu. Ya. Nah saya doain tuh. Jadi ntar begitu ketemu, tugu dia tugu bentuknya gitu tuh kayak pensil gitu ya. Kayak pensil tapi bentuknya tugu. Sebelum Jumratul Ula posisinya. Nah di situ tuh tempat Ismail diprosesi disembelih. Nah di situ berdoa boleh tuh. Rabbi habli minas sholihin. Kalau di Jabal Rahmah doanya supaya punya jodoh. Kalau pergi haji sama umroh berdua sama suami pengen naik ikutin. Pengen doa apa lo? Pakai naik-naik ke Jabal Rahmah. Iya kan kita yakinnya begitu. Kalau naik ke Jabal Rahmah sekian puluh tangga gitu kan, sampai sono berdoa. Kalau bisa dicatat-catat, ditulis. Itu yang bikin kotor tuh Jabal Rahmah. Pakai tulis-tulisnya enggak. Semua tempat di Mekah mah itu tempat mustajabah. Tapi ada memang petilasan yang betul-betul memang Allah dan Rasulnya bilang disitulah tempat-tempat mustajab. Ya, mudah-mudahan ibu dan bapak bisa menyempatkan diri berkorban. Ya, berkorban kambing. Ya kalau nggak bisa kambing sapi lah. Ya, iya nggak? Kalau nggak bisa kambing sapi. Insya Allah. Kalau punya duit 100.000 bisa nggak motong sapi? Bisa. Caranya gimana? Patungan, nama ponakan, nama paman, nama saudara-saudara yang lain insya Allah nyampe. Yuk kita doain dulu yang pada berkorban. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala korbannya. Karena yang nyampe itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan dan keikhlasannya. Semoga juga yang diberi makanan daging nanti itu juga menjadi barokah
Karena makannya makan sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga yang pada berkorban tahun ini diganti oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya pembalasan, yang butuh kesembuhan-kesembuhan, yang butuh utang lunas, yang butuh haji-haji, yang butuh anak-anak, seterusnya lah. Allah yang maha tahu apa yang harus dibalas oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Insya Allah kita masih akan membahas tentang panen sedekah di episode berikutnya. Saya serahkan sekarang ke Ustadz Albar. Baik Ustadz, terima kasih. Demikian kajian disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Semoga kita bisa ambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dan bagi pemirsa yang mungkin sedang berniat ingin berkurban atau sedang menghitung-hitung, mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan, keberkahan rezeki sehingga di tahun ini kita bisa panen sedekah dengan kurban yang kita laksanakan. Insya Allah kita akan jumpa kembali di minggu yang akan datang, Selasa dan Rabu pada jam yang sama 5:30 sampai dengan 5:30. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia telah menyaksikan acara ini, dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan. Ustadz Yusuf Mansur, kami dan seluruh nikmatnya guru nikmatnya sedekah mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.